Alhamdulillah sejati kita kembali lagi di program kita spesial Ramadan kali ini Lomba Dai Daiyah SG. Insya Allah berkah tentunya. Dan acara ini disponsori oleh Z Pro Media Printing and Advertising percetakan Z Pro. Kemudian ada Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ada Madu RR, Madu Rumah Rukyah asli Bangka, dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensupport acara kita di Ramadan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita sapa peserta kedua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama siapa? Zulkifli Zulkifli. Zulkifli dari mana? dari Desa Neknang. Dari Neknang, masih Kecamatan Bakam ya. Ya. Oke lah, Zulkifli, tema ceramahnya apa hari ini? Kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Kualitas sumber daya manusia. Oke lah, Pon. Nanti sahabat sejati jangan kemana-mana. Kita langsung dengarkan peserta pertama kita. Peserta kedua kita Zulkifli, asal Neknang. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, iza antum ila Baghdad wala tansa ihmilur ribat, iza antum umat Muhammad ajibus salam bin nasyat. Uhayyukum bittahiyatil islamiyah wa bittahiyati ahlil jannah wa bittahiyati barakatim min indillahi azza wa jalla wahya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, ba'athahu baina yadayhi sa'ah basyira wa nadhira. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan, bukan panjatnya pohon pinang, apalagi pohon rambutan, tetapi marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat bertatap muka di kesempatan kali ini. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, panutan kita, juru selamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, Nabi Muhammad bukanlah seorang penyanyi yang sekali nyanyi sakitnya tuh di sini. Nabi Muhammad juga bukan seorang pembagi sembako yang sekali bagi bebarisnya para pembeli. Nabi Muhammad juga bukan seorang anak kekinian yang sekali cekrek nge-like-nya ribuan, yang lebih mementingkan followersnya daripada Al-Quran. Ini bukti kurangnya iman yang menandakan akhir zaman. Tetapi Nabi Muhammad bukan Nabi utusan Allah yang datang dengan cahaya ilahi, yang rela mati demi menegakkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua potensi alam, baik benda mati maupun benda hidup, yang memiliki manfaat untuk manusia disebut sumber daya alam.
kekayaan sumber daya alam yang melimpah membuat bangsa Indonesia terlena. Sudah terlalu lama kita dinina bobokkan oleh anugerah alam dan baru tersadar ketika sumber daya alam yang kita miliki sudah habis dieksploitasi oleh bangsa lain. Pembangunan ekonomi Indonesia tentu tidak akan sukses jika hanya bergantung pada kekayaan alam semata. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, Indonesia berada pada puncak yang tidak stabil, yang mengkhawatirkan kita, yang membuat kita resah, yakni menanggung beban hutang yang tidak ternilai angkanya, sehingga setiap bayi yang lahir terdapat di pundaknya hutang yang tidak terjumlah angkanya. Pantas saja ada sebuah ungkapan berkata, tangisan bayi Indonesia lebih kencang dibandingkan tangisan bayi luar negeri, dikarenakan baru saja ia lahir sudah menanggung beban sebanyak itu. Pendidikan Indonesia kini menjadi terpuruk dan terbelakang. Menurut survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Assessment yang berada di Paris pada hari Selasa tanggal 3 bulan 12 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-72 di antara 77 negara yang ada di dunia. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk tidak terurus, tidak sedikit output pendidikan yang tidak siap berkompetisi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 30% di antara pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Na'udzubillah. Berkaitan dengan hal ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa patah kata berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk merasa takut bila meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan yang lemah. Lemah apa, hadirin? Apakah ada yang tahu? Saat ini setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai. Lemah iman, lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah lemahnya akhlak. Sebab jika anak muda zaman sekarang memiliki akidah yang lemah ataupun iman yang lemah, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam pengaruh globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak muda zaman sekarang yang sudah terbius ke dalam budaya mabuk-mabukan, brandy, vodka, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit anak muda zaman sekarang yang sudah terbiasa menelan ganja dan sabu-sabu. Dan tidak sedikit anak muda zaman sekarang yang sudah gemar bermain remi, gaple, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit anak muda zaman sekarang yang sudah terjerumus ke dalam budaya pacaran, free love, free sex, kumpul kebo, hidup dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Na'udzubillah. Itulah hadirin beberapa hal yang harus kita waspadai terhadap pengaruh globalisasi.
Lalu bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat di atas, kata iman dan ilmu disebut secara beriringan, memberi makna bahwa iman dan ilmu tidak dapat terpisahkan, begitupun sebaliknya. Manusia beriman tapi tidak memiliki ilmu, ia akan lemah dan mudah terperdaya. Sebaliknya, manusia pintar tapi tidak memiliki iman, ia akan jahat, buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Albert Einstein mengatakan, religion without science is lame, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, tetapi ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana yang pintar, politikus-politikus yang cerdas, teknokrat-teknokrat yang brilian, tetapi kita dituntut untuk mencetak orang-orang yang benar, insan yang beriman dan berakhlak mulia, menjunjung tinggi agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya mengusulkan, pertama, kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap pendidikan dan akidah dalam kurikulum pendidikan nasional kita, dan lebih memperhatikan terhadap lembaga pendidikan, terutama pesantren, karena dari lembaga inilah akan lahir seseorang yang berbudi luhur dan mulia, yang menjunjung tinggi agama. Yang kedua, kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya, karena orang tua adalah agent of change, yaitu sebagai motor penggerak anak-anaknya untuk menuju kesuksesan mereka. Yang ketiga, kepada seluruh warga Indonesia untuk selalu ikut berpartisipasi untuk menciptakan generasi yang gemilang, yang siap menyongsong kehidupan yang lebih baik. Jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah Indonesia akan memiliki sumber daya alam yang berkualitas, yang siap berkompetisi di kancah global, yang mampu bersaing terhadap bangsa lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dengan itu dapat disimpulkan, untuk menciptakan sumber daya alam yang berkualitas di tengah globalisasi sekarang, dibutuhkan iman dan ilmu yang kuat dan keterampilan cakap, dan itu semua dibutuhkan kerjasama antar pihak, orang tua, guru-guru dan masyarakat. Terakhir, marilah kita berdoa supaya anak-anak bangsa sekarang memiliki iman dan ilmu yang kuat, sehingga mereka mampu menciptakan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai penutup, izinkanlah saya menampilkan sebuah pantun. Jika kita pergi ke kali,
Jangan lupa bawa Guci. Bangkitlah anak pertiwi, bangunlah negeri ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang salah, itu murni dari kesalahan saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.